Tegas Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan tidak akan melakukan reshuffle kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Ia menyebut para menteri dan juga kepala lembaga sudah bekerja dengan baik. Pernyataan ini pemirsa muncul setelah santer mengenai perombakan kabinet, di mana yang menjadi sorotan ini adalah mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Muncul spekulasi pemirsa, apakah Presiden Prabowo ini sengaja pasang badan untuk melindungi para menterinya yang menjadi sorotan publik, atau justru ini merupakan sinyal bahwa PDI Perjuangan ini belum bulat untuk bergabung ke pemerintahan? Kita akan kupas tuntas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan, ini ada Bang Ansy Lema selaku juru bicara PDI Perjuangan. Bang Ansy, selamat malam. Selamat malam, Vena. Oke, di sebelah Bang Ansy Lema ini sudah hadir Prof. Lili Romli, pakar ilmu politik BRIN. Selamat malam Prof. Lili. Selamat malam Mbak Vena. Selain dua narasumber ini pemirsa, kita juga sudah tersambung bersama dengan Bang Daniel Simanjuntak selaku politikus Partai Gerindra. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam Mbak Vena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Prof. Lili terlebih dahulu. Prof, apa yang menjadi analisa Anda setelah melihat sikap dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga pernyataan yang tegas menepis kabar mengenai isu reshuffle ini? Ya, tentu saya termasuk orang yang kaget ketika Pak Prabowo mengatakan tidak ada reshuffle. Padahal publik kan menilai itu kinerja beberapa menteri mestinya itu diganti karena tidak firm gitu. Tentu kan ini merugikan untuk pemerintahan itu sendiri. Tetapi dengan pernyataan itu ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kinerja menteri itu baik gitu. Katakan salah bicara itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Tetapi pernyataan itu kemudian tidak sejalan dengan persepsi publik. Kan berdasarkan survei IPO kalau nggak salah, sekitar 52% menilai bahwa perlu adanya reshuffle karena kinerja menteri kabinet yang sekarang itu kurang baik gitu. Beberapa menteri bahkan disebut namanya. Nah, yang kedua yang tadi dikemukakan oleh Mbak Vena, Pak Prabowo ini baik sekali orangnya gitu. Menganggap bahwa kinerjanya yang jelek itu kemudian dibelanya. Dia pasang badan gitu ya? Tadi, seperti pasang badan. Karena memang di dalam sistem presidensial itu kan tanggung jawab sepenuhnya ada pada presiden, bukan kepada pembantu-pembantunya, bukan pada menteri-menterinya. Oleh karena itu kemudian diambil alih oleh Pak Prabowo. Biarkan jelek-jelek itu nggak jadi masalah, kemudian Pak Prabowo pasang badan gitu di sana. Sebenarnya kenapa kemudian pasang badan, memang menunggu momen yang terakhir itu yang disebutkan Mbak Vena itu. Kaitan dengan PDIP. Ini sih sebenarnya Bang Es, bagaimana nih hubungan PDIP dengan Pak Prabowo ini. Ya, sebenarnya kan keinginan Pak Prabowo kan agar PDIP masuk. Tetapi yang sampai sekarang ini belum ada info A1 yang menunjukkan PDIP harus masuk. Nampaknya memang menunggu Kongres. Nah, tapi Kongres itu sampai kapan juga ini? Karena ternyata masih di dalam PDIP itu kan yang saya lihat ada problem yang tidak bulat juga. Apakah masuk di dalam pemerintahan atau sebagai mitra strategis saja di luar? Nah, itu saya kira tarik ulur juga di dalam PDIP. Nah, sementara memang ketika Pak Prabowo mau mengadakan reshuffle, tentu kan harus ada orang baru yang masuk. Ya, yang orang masuk yang diinginkan dari PDIP. Tetapi dari Partai Abang ini belum gitu loh. Kapan ini? Langsung bergabung ke pemerintahan? Ya, Vena, dalam sistem presidensial, reshuffle kabinet itu sepenuhnya merupakan prerogatif presiden. Jadi itu memang mutlak otoritas ada di tangan presiden. Jadi alasan reshuffle, siapa yang harus di reshuffle, kapan di reshuffle, siapa yang akan menggantikannya, itu presidential discretion. Dan PDI Perjuangan sangat menghormati hal itu. Coba silakan dicek, coba ditelusuri, apakah pernah ada satu orang kader PDI Perjuangan yang menyampaikan di hadapan publik yang menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu ya berharap atau sangat berkeinginan untuk masuk dalam pemerintahan? Tidak pernah. Kami selalu ditanya dan kami mengatakan sampai detik ini posisi politik PDI Perjuangan adalah berada di luar pemerintahan, memainkan fungsi sebagai mitra kritis yang melakukan peran checks and balances
mengawasi kinerja pemerintahan, karena kami juga percaya berada di dalam pemerintahan ataupun juga di luar pemerintahan itu sehat bagi pengembangan kualitas demokrasi. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, kami menghormatinya. Karena apa? Karena beliau ini dalam sistem presidensil itu betul-betul memegang kewenangan penuh, prerogatif penuh, ya, dan beliau yang tahu. Beliau mengatakan saya adalah user. Dan saya cukup puas, kan seperti itu. Tapi kalau posisi dari PDIP jelas ya berada di luar pemerintahan. Kita tanyakan ke Bang Daniel kalau begitu. Bang Daniel, lantas apa sebetulnya maksud yang mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto menepis mengenai isu reshuffle ini? Adakah pesan khusus di balik pernyataan dari Pak Prabowo ini, Bang Daniel? Pesan khusus yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah pertama, memang seperti tadi disebutkan bahwasannya reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Selain itu memang adalah bagian dari hak konstitusional dari presiden. Artinya kalau kemudian secara konstitusi anggota kabinet ada yang kemudian tidak mampu atau sebutlah tidak qualified menunaikan tanggung jawabnya, maka secara konstitusional Pak Prabowo sebagai presiden punya kewajiban untuk melakukan perombakan atau reshuffle. Dan pada saat ini 7 bulan, 8 bulan selama kabinet sedang berlangsung, Pak Prabowo tadi disebut sebagai user, belum melihat ada argumentasi konstitusional ataupun kinerja yang kemudian mengganggu kinerja pemerintahan beliau, dan itu yang beliau rasakan sebagai presiden. Dan apabila kemudian ada kekurangan, kemudian ada kritik publik yang masif, itu adalah hal yang wajar dan Pak Prabowo mahfum terhadap itu. Nah, justru kemudian Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kabinet yang sering kali beliau sampaikan untuk melakukan self correction atau koreksi diri. Setiap kritikan-kritikan itu harus tafsir sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kinerja, untuk memperbaiki kapasitas anggota kabinet masing-masing. Maka kemudian kritik itu jangan kemudian ditanggapi justru dengan cynical, atau kemudian kritik-kritik itu kemudian diabaikan sebagai sekedar orang-orang yang tidak suka maupun orang-orang yang berada di seberang politik yang berbeda. Nah, Pak Prabowo ingin memaknai kritik sebagai bagian dari upaya konstruktif. Nah, itulah kenapa kemudian Pak Prabowo kan sejak awal menghormati sikap PDI Perjuangan sebagai partai yang menentukan sikap sebagai mitra strategis di satu sisi, di sisi lain sebagai mitra kritis. Artinya apa? Artinya kita tentu baik itu masyarakat sipil, kemudian partai politik, tentu semuanya punya posisi sebagai mitra strategis dan mitra kritis, dan itu harus ditempatkan selalu begitu. Itu pernyataan dari Bang Daniel merespon apa yang kemudian ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prof, ini kalau berdasarkan pernyataan dari Bang Daniel, ini bisa dikatakan kalau kritik sinis ini kemudian ditampung oleh pemerintahan. Direspon nanti ya, kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.